Selamat malam, perkenalkan nama saya Julita Ninggolan, NPM 2310420017. Saya dari kelas Prodi Pendidikan Ekonomi 2023A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Judulnya memahami peran psikologi pendidikan bagi pembelajaran. Psikologi pendidikan sebagai ilmu yang meneliti masalah jiwa, yang meneliti masalah dan aktivitas psikologi seseorang. Dalam kaitannya dengan pendidikan, sebagai interaksi adalah disiplin yang cukup penting dalam memeriksa masalah yang mengganggu dan mendukung jiwa siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan memahami keadaan mental siswa, maka guru dapat mengatur dan berusaha mencari solusi atas masalah tersebut. Nah, pendahuluannya, tujuan dari pendidikan adalah proses perubahan pada aspek kognitif, aktif, dan psikomotorik seseorang atau kelompok dari usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan, sebuah proses interaksi dan pelatihan antara dua atau lebih siswa, antara guru dan peserta didik, yang menghasilkan suatu perubahan sikap dan tingkah laku ke arah yang lebih baik lagi. Masalah pendidikan adalah sesuatu masalah yang menyangkut kehidupan bersama, baik kehidupan dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Pendidikan itu merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi siswa dan bagi banyak orang, karena merupakan kegiatan yang menentukan bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan hidupnya. Salah satu faktor keberhasilan dalam pendidikan adalah guru. Untuk itu, maka seorang guru haruslah yang berpengalaman, berpendidikan yang luas dan lengkap, dapat dijadikan sebagai model atau metode dan saran dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Nah, di dalam faktor psikologi, sekarang sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang mempengaruhi belajar, antara lain salah satunya adalah inteligensi, perhatian, minat bakat, kematangan, dan kecakapan. Dan faktor-faktor inilah yang harusnya diperhatikan oleh seorang pendidik agar dapat menghasilkan dan mengatur belajar yang lebih efektif dan terarah serta optimal. Psikologi adalah ilmu yang mengkaji manusia dari sudut karakter dan perilaku manusia. Psikologi berasal dari kata psik yang berarti jiwa dan atau roh, sedangkan logi atau logos berarti ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang karakteristik gejala yang dialami jiwa manusia. Nah, manfaat dari kegunaan psikologi pendidikan ini yaitu membantu untuk memahami karakteristik peserta didik, apakah termasuk anak yang lambat belajar atau cepat dalam belajar. Nah, dengan mengetahui karakteristik ini, guru juga dapat mendesain pendekatan pembelajaran seperti apa yang cocok untuk murid tersebut. Nah, setiap orang juga memiliki tingkat kecakapan dalam belajar yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran yang akan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Psikologi pendidikan itu apa ya? Nah, di sini psikologi terus mengalami perkembangan dalam artian ini disebabkan karena pengertian tentang jiwa tidak pernah ada kesepakatan sejak dahulu kala. Sifat dan sejarah psikologi dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama psikologi prasmatik yang setua sejarah manusia dan terdiri dari renungan-renungan yang secara relatif tak tertata yang didasarkan kepada ide keagamaan dan mitologis. Nah, yang kedua itu psikologi sistematis yang berasal dari sekitar tahun 400 sebelum Masehi, dimulai oleh Plato dan berisi renungan-renungan yang teratur secara rasional. Nah, yang ketiga itu ada psikologi ilmu yang bermula menjelang akhir abad ke-19 dan mengandung simpulan-simpulan yang faktual dan bisa didefinisikan dan merupakan suatu satuan ilmu tersendiri. Nah,
Plato memandang jiwa sebagai suatu substansi yang memberikan kehidupan dan pengetahuan yang sejati, yang dapat membuat orang dapat melihat dunia idea dan mencari kebenaran yang sejati. Pengertian Plato tentang jiwa yang Pengertian Plato tentang jiwa adalah kekal. Ini mendapat perlawanan dari muridnya Aristoteles. Nah, Aristoteles merupakan kritik yang tertajam atas pendapat Plato tentang ide-ide. Bagi Aristoteles, jiwa bukanlah melainkan fungsi mengingat. Sehingga psikologi bagi Aristoteles adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala, sehingga psikologi bagi Aristoteles adalah ilmu kehidupan dan jiwa-jiwa unsur kehidupan. Aristoteles membagi jiwa dalam 3 unsur macam. Yang pertama ada anima vegetatif, yaitu anima atau jiwa yang dapat pada tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai kemampuan makan, minum, dan berkembang. Yang kedua ada anima sensitif, yaitu anima atau jiwa yang terdapat pada kalangan hewan yang mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Yang terakhir ada anima intelektif, yaitu jiwa yang terdapat pada manusia. Yang pertama ada kajian psikologi pendidikan. Dalam kajian psikologi ini, penulis akan memberikan batasan dan klasifikasi pengertian dasar psikologi dalam artikel ini. Dari etimologi yang telah dibahas penulis di atas, jelas bahwa psikologi menyangkut dengan persoalan jiwa dan aktivitas. Nah, menurut buku pengantar psikologi ada 4 kajian psikologi yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu yang pertama ada kajian biologis. Pada dasarnya peristiwa psikologi berkaitan dengan aktivitas manusia, otak, saraf. Otak manusia memiliki lebih dari 10 miliar sel saraf dan jumlah interaksi yang hampir tidak terbatas. Pendalaman biologis untuk mempelajari manusia dan spesies lainnya berupaya mengkaitkan perilaku yang terkait terhadap peristiwa kritik kimiawi yang terjadi dalam tubuh. Yang kedua itu ada kajian perilaku. Dalam pendekatan perilaku dapat mempelajari seseorang melalui perilakunya dan bukan pada otak atau sistem sarafnya. Interaksi terhadap perilaku memiliki kualitas tersendiri dan membedakannya dari observasi dalam bidang lain ilmu pengetahuan. Kajian kognitif merupakan interaksi terhadap bioforisme. Penelitian kajian ini didasarkan pada asumsi bahwa yang pertama, hanya dengan mempelajari proses mental siswa secara objektif maka dapat memperoleh pengalaman tentang apa yang dilakukan seseorang. Yang kedua itu mengamanologikan antara pikiran dan komputer. Kajian keempat yaitu ada psikoanalitik. Kajian ini meneliti bahwa tindakan memiliki suatu penyebab. Nah, di sini ada setiap tindakan ada sebab dan akibatnya. Nah, yang kedua itu adalah ruang lingkup psikologi pendidikan. Dalam pendidikan, terangnya semua aspek-aspek kehidupan yang membentuk kehidupan manusia, aspek biologis yang berkaitan dengan aktivitas otak, sistem saraf, aspek fisik berkaitan dengan perkembangan biak, aspek kognitif yang melihat dan memahami tindakan manusia semata dalam rangka pengertian stimulus, dan juga aspek kejiwaan yang merupakan perpaduan antara kognitif, kesadaran, persepsi, dan gagasan. Kedua itu ada pertumbuhan dan perkembangan individu. Di dalam proses pertumbuhan terjadi pula proses perkembangan. Hal ini tidak dapat dipisahkan karena perubahan dan pertimbangan adalah suatu hal yang menyangkut perubahan. Jika perubahan adalah proses perubahan pada aspek fisik yang terjadi secara spontanitas, maka perkembangan seseorang itu terjadi karena adanya usaha belajar dan karena penyesuaian psikologi yang dilakukan oleh seseorang. Perkembangan adalah suatu yang mutlak dan tidak dapat terjadi kembali. Perkembangan itu terjadi secara bertahap, dari bersifat mutlak dan harus terjadi. Oleh karena itu pertumbuhan pada umumnya terjadi dalam individu dan terus berlanjut dari hari ke hari hingga pada akhir hayatnya. Nah, kedua itu ada kejiwaan anak.
Psikologi pada masa anak-anak sangatlah dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang berbeda-beda. Nah, orang tua perlu mencari sinkronisasi beberapa hal yang utama, membantu anak untuk mengembangkan hal-hal yang dasar dari kepribadiannya. Nah, di sini orang tua juga harus mencari hal-hal atau lingkungan mana yang dapat mengembangkan minat dan bakat pada anak-anaknya. Nah, sekolah juga pada dasarnya mengarahkan dan memberikan bimbingan kerangka pada anak belajar, bertumbuh, dan berkembang, sementara keluarga justru menjadi pusat pendidikan yang utama, pertama, dan mendasar. Kedua itu kecerdasan atau intelijensi. Peningkatan intelijensi seorang anak sangat penting karena sangat membantu untuk meningkatkan keberhasilan dan gagalnya seorang peserta didik dalam mengikuti proses pendidikan. Nah, kedua itu ada motivasi. Nah, dalam psikologi, dengan dirasakannya seseorang untuk melakukan sesuatu disebut sebagai motivasi. Nah, motivasi ini juga dapat membangkitkan semangat daripada anak tersebut. Nah, kedua itu adalah teori insentif. Dalam teori insentif, seseorang berperilaku bangkitkan semangat daripada anak tersebut. Nah, kedua itu adalah teori insentif. Dalam teori insentif, seseorang berperilaku tertentu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di sini tuh misalkan seorang anak itu juara, maka dia akan mendapatkan misalkan hadiah sepeda atau lain sebagainya. Nah, kedua ada pandangan hedonistik. Seseorang didorong untuk berperilaku tertentu yang akan memberikan perasaan yang menghindari perasaan tidak menyenangkan. Contohnya anak yang belajar karena ia tidak ingin ditinggal ibunya ke pasar atau supermarket. Nah, ketiga ada memahami peran psikologi dalam pendidikan. Posisi pendidikan adalah posisi sentral dan disentral serta mutlak. Pengesahan prinsip kejiwaan peserta didik dalam hal belajar dapat menolong dan mengasah semangat pada peserta didik haruslah berjalan fleksibel, dituntun bukan hanya mentransfer pelajaran pada peserta didik, tetapi juga dituntun untuk melakukan tindakan secara hidup yang sesuai dengan apa yang diajarkan. Oleh karena itu, seorang peserta didik seorang pendidik haruslah seseorang yang mengerti tentang kepribadiannya sendiri. Nah, ada yang membentuk kepribadian peserta didik anak. Kepribadian pendidik memberikan pengaruh yang sangat besar bagi karakteristik peserta didiknya. Mengetahui tindakan situasi dalam lingkungan belajar dan berpengaruh pada potensi belajar. Oleh karena itu, psikologi pendidikan dapat menemukan permasalahan dari berbagai permasalahan. Yang kedua itu ada emosi, mengetahui keadaan emosi seseorang agar dapat mengendalikannya. Yang keempat itu ada meningkatkan motivasi belajar. Psikologi pendidikan juga sangat penting untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dari hal ini, maka tujuan psikologi pendidikan merupakan alat bantu yang sangat penting untuk belajar, bertindak bagi pendidik, konselor, dan tenaga kerja profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses belajar mengajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata atau tindakan saya yang salah. Sekian, terima kasih.